Beberapa dekade ini itu kita sedang disuguhi oleh konten-konten menjadi kaya. Menjadi kaya itu menjadi konten-konten utama lah gitu. Nah, saya ingin memulai dari situ ya. Mulai dari konten yang temanya itu menjadi kaya. Dan bagi saya menjadi kaya itu bukan sebuah kesalahan, ini yang harus kita garis bawahi. Saya mau mulai dari situ. Supaya apa? Supaya kita bisa jujur. Tidak perlu berpura-pura suci, tidak perlu menolak kenyataan bahwa hidup itu butuh uang, hidup itu butuh rasa aman. Masalahnya itu bukan pada keinginan untuk menjadi kaya. Masalahnya itu muncul ketika keinginan dibungkus jubah spiritual, lalu dijual sebagai jalan kesadaran. Nah, teman-teman kan pasti sering ya menemukan konten-konten itu. Nggak salah sih. Ajaran tentang hidup berlimpah, ajaran tentang hutang yang bisa lunas lewat keselarasan energi, tentang semesta yang siap mengabulkan asar pikiran kita itu dijaga positif. Banyak yang mengikuti, banyak yang merasa tertolong ya. Dan saya tidak sedang mengejek itu ya. Saya hanya ingin mengajak untuk melihat apa sih sebenarnya yang bekerja di balik daya tarik tema-tema itu gitu. Coba kita mulai dengan bertanya pada diri sendiri. Bukankah ajaran-ajaran yang seperti itu terasa menarik karena tidak meminta kita untuk kehilangan apapun, ya kan? Kehilangan ego, kehilangan kemelekatan, kan nggak meminta itu. Tidak ada yang perlu dilepaskan, tidak ada identitas yang digoyang. Yang ada justru janji bahwa semua yang kita inginkan itu sah, bahkan didukung oleh semesta. Nah, ego itu tersenyum karena didukung kan. Luka ekonomi itu merasa diobati. Rasa gagal itu perlahan berubah menjadi harapan. Nah, di sini ajaran ini itu menjadi sangat manusiawi. Ajaran ini tuh hadir tepat di titik paling rapuh. Ketika hidup terasa sempit, ketika cicilan menekan dada, ketika masa depan itu tampak kabur. Kemudian tema-tema seperti itu datang sebagai penawar. Ia akan berkata gini, kamu tidak salah, kamu hanya belum selaras. Dan apa? Kalimat itu berpengaruh sangat dalam di dalam pikiran. Ia meredakan rasa malu, meredakan rasa bersalah, dan rasa tertinggal. Tapi gini, apakah ketenangan yang muncul itu berasal dari kejernihan atau dari penghindaran yang tidak disadari? Apakah ajaran itu membuatmu lebih sadar atas pola hidupmu, atau justru memindahkan tanggung jawab ke sesuatu yang lebih abstrak? Apa itu? Semesta. Maka tanggung jawabnya kemudian berpindah dari tanggung jawabmu sebagai diri pribadi ke tanggung jawab yang lebih abstrak yang disebut semesta. Kita sering melihat pola berulang. Ketika hidup sulit, manusia itu ingin punya kendali. Ajaran keberlimpahan ini itu menawarkan kendali itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk batin. Visualisasi, afirmasi, frekuensi gitu. Semuanya itu akan terasa bisa diatur, bahkan jauh lebih ringan itu dibanding mengakui bahwa ada kebiasaan yang perlu diubah, ada keputusan yang perlu ditanggung tanggung jawab, atau ada sistem keuangan yang memang tidak adil sejak awal. Nah, kan beda banget ya.
Jangan salah paham ya. Ini bukan tentang benar dan salah. Ini soal arah. Arah kemana kesadaran itu akan dibawa. Kita lihat bahwa banyak ajaran keberlimpahan berbicara tentang menarik, terutama kekayaan. Menarik lebih banyak ke dalam hidup. Kalau yang ada adalah menarik lebih banyak ke dalam hidup, lalu apa yang membuat hidup terasa selalu kurang? Bahkan ketika sudah punya banyak. Nah, pertanyaan ini kan pertanyaan yang nggak nyaman, karena jawabannya sering nggak menyenangkan, bahkan banyak tidak menyenangkan. Jawabannya itu banyak menunjuk kepada keterikatan, pada perbandingan, pada luka lama yang belum selesai. Nah, itulah sebabnya ajaran yang membongkar pemikiran itu jarang ramai. Bahkan kemudian tidak menjanjikan hasil instan. Ia hanya mengajak duduk dalam ketidakpastian, menerima ketidakpastian hidup. Dan jujur, siapa yang ingin berada dalam ketidakpastian setelah sehari-hari Anda itu merasa hidup terasa berat karena himpitan ekonomi? Ya, maka wajar jika ajaran yang menenangkan mayoritas selalu lebih laku. Ya, itu seperti musik yang sering kita dengar di ruang tunggu. Kadang itu membuat kita lupa bahwa kita sedang menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Nggak salah sih, tapi juga belum tentu membebaskan. Di titik ini, kalau sebuah ajaran merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih istimewa lah gitu ya. Karena pengakuan sudah selaras, sudah melepas, atau lebih benar karena sudah positif. Hati-hati. Karena itu bukan kesadaran. Itu adalah ego yang berganti kostum. Kesadaran itu kan tidak membuat kamu merasa lebih unggul. Kesadaran itu justru membuat kamu lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab, lebih berani melihat kenyataan apa adanya. Dan kadang setelah itu ya hidup memang tidak langsung berubah menjadi berlimpah. Bagi saya sendiri ya, saya itu nggak nolak kekayaan dan juga tidak memuliakan kemiskinan. Tidak mengajak untuk hidup miskin. Saya itu hanya menolak kebohongan halus yang membuat manusia itu terus mengejar tanpa pernah merasa cukup. Nah, ini kan bisa digarisbawahi ya. Saya hanya menolak kebohongan halus yang membuat manusia terus mengejar tanpa rasa pernah cukup. Saya mengajak melihat bahwa rasa cukup itu bukan hadiah dari semesta, melainkan apa? Melainkan hasil dari berkurangnya tuntutan batin. Nah, kemudian pertanyaannya itu kembali kepada kamu, kembali kepada Anda, bukan padaku, bukan pada saya. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya sedang kamu cari? Keberlimpahan atau kebebasan dari rasa kurang? Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Apa sebenarnya yang sedang kamu cari? Keberlimpahan atau kebebasan dari rasa kurang? Kopi Benra Mumet.